semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di video pembelajaran teks laboratori Gunadarma. Di video kali ini, kita akan membahas perhitungan untuk kasus koreksi fiskal. Sebelum kita masuk ke perhitungan, ada baiknya kita mereview sedikit apa sih itu koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan atas laba yang diperhitungkan secara komersil. Lalu, bagaimana sih cara melakukan perhitungan koreksi fiskal? Kita langsung saja masuk ke kasus yang ada pada modul perpajakan EB dengan data tertera di layar seperti berikut. Di sini ada data wajib pajak, yaitu nama Anggada Dewantoro dengan NPWP tertera. Dia beralamatkan di Jalan Merbabuwangi nomor 127 Jakarta dengan jenis usaha dagang dengan merek MyVelo Komputer, dengan telepon tertera, dan dengan KLU atau klasifikasi lapangan usaha, yaitu 52332. Anggada Dewantoro mempunyai seorang istri bernama Andita Arsinta yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, memiliki 2 anak kandung dan seorang anak angkat. Anak pertama bernama Helima Dewantoro berumur 21 tahun dan merupakan mahasiswa di Universitas Gunadarma. Sedangkan anak kedua bernama Senona Dewantoro berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku SMA, seorang pelajar di SMA N2 Bekasi. Lalu pada Juni 2020, Anggada Dewantoro mengadopsi seorang anak bernama Milenia Anugrah berusia 14 tahun. Nah, berdasarkan uraian di sini, maka status Anggada Dewantoro adalah K3. Kita lanjut lagi ke data operasional MyVelo Komputer. Di sini tertera ada penghasilan masa Januari sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu penjualan dia sebesar 12.450 juta. Dengan ada potongan penjualan sebesar 137 juta, retur penjualan sebesar 98.200 juta. Nah, di sini didapat penjualan neto, itu didapat dari penjualan dikurangi potongan penjualan dikurangi retur penjualan, maka didapat 12.214.800.000. Lalu di sini ada persediaan awal barang dagangan sebesar 1.765 juta. Lalu ada pembelian sebesar 3.117.400.000. Lalu ada potongan pembelian sebesar 603.900.000. Di sini ada retur pembelian sebesar 250.120.000. Lalu ada juga biaya angkut pembelian dan persediaan akhir barang dagangan yang masing-masingnya sebesar 400 juta dan 1.245.800.000. Lalu didapat ada harga pokok penjualan sebesar 3.182.580. Lalu ada laba bruto usaha sebesar 9.032.220.000. Ada biaya atau pengeluaran umum sebesar 850.500.000. Lalu ada laba bersih usaha sebesar 8.181.720.000. Ada pendapatan luar usaha yaitu sebesar 417.250.000 dan laba bersih tahun 2020 sebesar 8.598.970.000. Nah, di sini ada penjelasan biaya perusahaan dengan pengeluaran lainnya. Ini kita langsung masuk ke pembahasan untuk perhitungan kasus koreksi fiskal. Di sini untuk kasus yang pertama ada penjualan neto sebesar 12.214.800.000 yang disimpan di dalam rekening. Terdapat penjualan sebesar 572 juta sudah termasuk PPN kepada pemerintah daerah Jakarta. Pembayaran dibebankan kepada APBN. Kemudian pada tanggal 20 April 2019, bendaharawan tersebut melunasinya dan penerimaan sudah dipotong pajak oleh pemerintah daerah Jakarta dengan NPWP tertera dengan nomor bukti potong tertera juga di sini. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ya, karena kita akan menjelaskan biaya dan pengeluaran lainnya, maka fokus kita hanya yang biaya ini saja. Nah, perlu diingat, kalau misalkan nilai dalam laporan keuangan komersil itu lebih besar,
daripada laporan keuangan fiskal itu akan menghasilkan koreksi positif. Sedangkan kalau misalkan nilai pada laporan keuangan komersial lebih kecil daripada laporan keuangan fiskal, itu dia akan menghasilkan koreksi negatif. Nah, itu yang perlu diingat karena akan berhubungan dengan kasus-kasus sampai selesai nantinya. Nah, di sini untuk nomor 1, karena di sini kan dia ini sudah termasuk PPN. Nah, sudah termasuk PPN, maka dari itu kita harus mengeluarkan DPP-nya terlebih dahulu dengan mencari DPP sama dengan 100 dibagi 110 dikali 572 juta. Maka akan didapat DPP-nya sebesar 520 juta. Nah, di sini karena kan penjualannya itu dilakukan kepada pemerintah daerah dan dibayar oleh bendaharawan. Kalau misalkan penjualannya itu dilakukan kepada bendaharawan pemerintah, maka bendaharawan pemerintah ini akan memungut PPh 22. Nah, dengan tarif 1,5%, sehingga dipungut PPh 22 sebesar 1,5% dikali 520 juta. Nah, 520 juta ini dari DPP yang sebelumnya sudah kita hitung tadi. Maka didapat sebesar 7.800.000. Nah, di sini PPh 22 sebesar 7.800.000 untuk yang kasus nomor 1. Lalu yang nomor 2, di sini ada biaya untuk keperluan HRD yang berasal dari 50% dari biaya operasional atau pengeluaran umum, termasuk fasilitas rekreasi karyawan sebesar 37.600.000 dan gaji karyawan sebesar 125.600.000. Sisanya digunakan untuk pembelian parsel yang diberikan kepada karyawan sebagai tunjangan hari raya. Nah, untuk yang nomor 2, di sini kita cari dulu untuk yang nilai di laporan keuangan komersilnya, yaitu sebesar 50% dikali 850.500.000. Nah, 850.500.000 ini didapat dari yang data operasional MyVelo komputer di tabel yang ini. Yang ini ya, yang 850.500.000. Nah, maka kita kalikan dengan 50% sesuai dengan soal, yaitu didapat sebesar 425.250.000. Nah, di sini LKK-nya itu berarti nilai di LKK itu sebesar 425.250.000. Nah, lalu untuk yang di LKF ini, kita lihat di sini, biaya yang diakui oleh fiskal itu hanya biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan operasional perusahaan. Maka dari itu, kita analisa dulu satu persatu. Di sini, fasilitas rekreasi karyawan itu sebesar 37.600.000 itu tidak diakui karena biaya ini tidak ada kaitannya dengan operasional perusahaan. Nah, di sini yang diakui dalam fiskal atau yang digunakan untuk operasional perusahaan hanyalah gaji karyawan sebesar 125.600.000. Maka dari itu, biaya yang kita akui dalam fiskal hanya yang sebesar 125.600.000. Nah, kita sudah dapat nilai di LKK dan LKF ya. Maka dari sini kita bisa lihat untuk tahu itu koreksi positif atau negatif, kita lihat di nilai masing-masingnya. Di sini LKK-nya sebesar 425.250.000 dan LKF-nya sebesar 125.600.000. Maka di sini bisa dilihat nilai LKK lebih besar daripada LKF. Nah, kalau misalkan LKK lebih besar daripada LKF, maka akan menghasilkan koreksi positif. Nah, koreksi positifnya itu sebesar atau didapat dari selisihnya. Selisihnya yaitu dari 427.250.000 dikurangi dengan 125.600.000. Maka didapat hasilnya 299.650.000. Untuk yang kasus nomor 2 itu akan menghasilkan koreksi positif sebesar 299.650.000. Kita lanjut lagi untuk yang nomor 3. Di sini ada biaya premi asuransi sebesar 18 juta untuk premi asuransi kesehatan keluarga Tuan Dewantoro dan 50 juta untuk premi asuransi kebakaran bangunan kantor. Nah, di sini kita
Lihat lagi, tidak semua biaya itu diakui secara fiskal. Nah, di sini untuk yang LKK-nya ini adalah memang total dari seluruh biaya yang dikeluarkan ya. Jadi LKK-nya itu sebesar 68 juta. Nah, 68 juta ini didapat dari 18 juta ditambah dengan 50 juta. Nah, untuk yang di LKF ini kan tidak semuanya diakui. Untuk di laporan keuangan fiskal ini hanya benar-benar biaya yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, di soal ini hanya 50 juta lah yang memang diakui secara fiskal karena di sini 50 juta itu digunakan untuk membayar premi asuransi kebakaran bangunan kantor. Nah, kan bangunan kantor ini sudah jelas ya digunakan untuk operasional perusahaan. Maka dari itu di sini LKK-nya sebesar 68 juta, LKF-nya sebesar 50 juta. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, di sini nilai LKK lebih besar daripada LKF, maka akan menghasilkan koreksi positif. Nah, koreksi positif ya sebesar 68 juta dikurangi 50 juta, yaitu sebesar 18 juta rupiah. Kita lanjut lagi untuk kasus nomor 4. Soal nomor 4, di sini ada biaya listrik dan telepon terdiri dari biaya pengeluaran untuk listrik dan telepon rumah pribadi Tuan Dewantoro sebesar 5.400.000 dan untuk kantor sebesar 24.300.000. Nah, di sini kita lihat lagi, tidak semuanya diakui secara fiskal. Nah, jadi kita lihat lagi, di sini nilai untuk laporan keuangan komersialnya ini di total semuanya yaitu sebesar 29.700.000 didapat dari 24.300.000 ditambah 5.400.000. Sedangkan untuk LKF ya seperti tadi yang sudah saya bilang tidak semua diakui. Jadi yang benar-benar berkaitan dengan operasional perusahaan hanyalah yang biaya listrik untuk kantor, yaitu sebesar 24.300.000. Maka di sini LKF-nya sebesar 24.300.000. Nah, di sini bisa dilihat lagi nilai LKK lebih besar daripada LKF, maka akan menghasilkan koreksi positif. Koreksi positifnya itu sebesar selisihnya, yaitu dari 29.700.000 dikurang 24.300.000, maka akan menghasilkan koreksi positif sebesar 5.400.000. Lalu kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Di sini soal nomor 5 ada biaya iklan dan promosi terdiri dari biaya pengeluaran untuk menjamu klien dalam rangka memperkenalkan produk baru sebesar 35.900.000 yang tidak dibuat daftar nominatifnya oleh perusahaan dan biaya media cetak elektronik sebesar 27.640.000. Nah, di sini ada kata-kata untuk menjamu klien. Nah, menjamu klien ini dalam perpajakan disebutnya sebagai biaya entertain. Nah, di sini bisa teman-teman lihat lagi, biaya entertain itu sebenarnya bisa diakui dalam fiskal. Tetapi harus dibuat daftar nominatifnya. Nah, dalam soal nomor 5 ini, dia biaya entertain-nya tidak dibuat daftar nominatifnya, sehingga nanti dalam laporan keuangan fiskal itu tidak akan diakui. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini LKK-nya itu sebesar 63.540.000 didapat dari 35.900.000 ditambah dengan 27.640.000. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di LKF hanyalah biaya media cetak atau elektronik sebesar 27.640.000 saja yang diakui. Karena di biaya entertain-nya ini tidak ada dibuat daftar nominatifnya. Sehingga bisa kita lihat untuk soal nomor 5, di sini nilai LKK-nya lebih besar daripada LKF, yaitu sebesar 63.540.000 dengan 27.640.000. Nah, di sini karena LKK-nya lebih besar akan menghasilkan koreksi positif. Koreksi positif didapat dari selisihnya, yaitu 63.540.000 dikurang 27.640.000. Maka didapat sebesar 35.900.000 untuk koreksi positifnya.
Kita lanjut lagi untuk soal nomor 6. Di soal nomor 6, ini ada biaya perjalanan dinas terdiri dari rekreasi keluarga Tuan Dewantoro ke Belanda sebesar 85 juta dan biaya perjalanan dinas ke Surabaya untuk kepentingan bisnis sebesar 25 juta. Di sini kita analisis soalnya. Nah, perlu kita ingat lagi kalau misalkan tidak semua biaya yang diakui dalam laporan keuangan fiskal. Maka dari itu di sini ada 85 juta. Nah, 85 juta ini itu dia digunakan untuk rekreasi keluarga Tuan Dewantoro ke Belanda. Nah, biaya ini itu kan tidak termasuk dalam biaya yang berhubungan secara langsung atau berkaitan secara langsung dengan operasional perusahaan. Maka di sini 85 juta tidak akan diakui secara fiskal. Nah, yang diakui secara fiskal hanyalah biaya perjalanan dinas ke Surabaya yang sebesar 25 juta. Nah, di sini bisa kita langsung lihat ke penyelesaiannya atau perhitungannya. Di sini LKK-nya sebesar 110 juta. 110 juta ini didapat dari 85 juta ditambah 25 juta. Nah, lalu LKF-nya, seperti yang tadi saya sudah bilang, hanya yang berkaitan dengan operasional perusahaan, yaitu untuk kepentingan bisnis yang sebesar 25 juta. Di sini LKK-nya lebih besar daripada LKF-nya, maka akan menghasilkan koreksi positif. Koreksi positifnya sebesar selisih dari LKK dan LKF-nya, yaitu 110 juta dikurang 25 juta, maka akan didapat 85 juta untuk koreksi positif. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 7. Nah, di sini nomor 7 ada bantuan atau sumbangan untuk promosi acara yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan sebesar 15.430.000 dibukukan sebagai biaya promosi atau iklan dalam pembukuan komersil. Nah, di sini nomor 7 sudah sangat jelas ya, ada kata kunci tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan. Maka untuk nomor 7 ini dia tidak akan diakui secara fiskal. Maka di sini bisa kita lihat ke perhitungan nomor 7. Di sini LKK-nya sebesar 15.430.000 dan LKF-nya 0 karena tidak diakui. Karena tidak diakui kan, karena memang di sini tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan. Jadi di sini bisa kita lihat LKK-nya sudah jelas lebih besar daripada LKF-nya. Maka di sini akan menghasilkan koreksi positif yaitu sebesar 15.430.000. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Di sini ada biaya pemeliharaan terdiri dari pengeluaran untuk biaya pemeliharaan atas tanah dan bangunan di Bintaro yang disewakan sebesar 29 juta dan biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan pribadi sebesar 12 juta 350.000. Nah, di sini untuk soal nomor 8 bisa kita lihat kalau misalkan kedua biaya ini itu tidak akan diakui secara fiskal. Kenapa? Karena biaya ini itu dikeluarkan untuk pemeliharaan rumah dan kendaraan pribadi. Nah, kalau misalkan untuk kendaraan pribadi itu kan tidak ada kaitannya atau tidak berkaitan langsung dengan pengeluaran untuk operasional perusahaan, sehingga bisa kita lihat di perhitungannya untuk nomor 8. Yang pertama, biaya pemeliharaan atas tanah dan bangunan. Di sini LKK-nya jelas sebesar 29 juta. Lalu untuk LKF-nya ini 0 karena tidak diakui, maka akan menghasilkan koreksi positif sebesar 29 juta. Lalu untuk biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan, di sini sama, LKK-nya itu sebesar 12.350.000 dan LKF-nya 0, tidak diakui juga, sehingga koreksi positifnya dihasilkan sebesar 12.350.000. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 di sini, dalam biaya umum terdapat biaya yang dibayarkan atas royalti sebesar 134.980.000. Namun, dari biaya tersebut yang memiliki daftar nominatifnya hanya yang sebesar 100 juta. Nah, di sini ini ada kata kunci memiliki daftar nominatifnya. Nah, di sini kalau misalkan dia memiliki daftar nominatifnya, maka dia akan diakui secara fiskal. Nah, jadi di sini walaupun yang dibayarkannya itu sebesar 134.980.000, tetapi yang memiliki daftar nominatifnya hanya sebesar 100 juta saja, maka yang akan diakui secara fiskal hanyalah yang sebesar 100 juta saja.
Maka dari itu kita bisa langsung ke perhitungannya. Di sini LKK-nya sama dengan 134.980.000. Lalu di sini LKF-nya sebesar 100 juta saja, karena dia hanya 100 juta ini yang memiliki daftar nominatifnya. Maka dari itu bisa kita lihat di sini nilai LKK-nya lebih besar daripada LKF-nya. Maka dari itu akan menghasilkan koreksi positif. Nah, koreksi positifnya itu sebesar 134.980.000 dikurang 100 juta. Maka didapat koreksi positifnya sebesar 34.980.000. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Di sini soal nomor 10, dalam biaya umum termasuk pula bunga pinjaman keluarga Tuan Dewantoro sebesar 21.560.000 dan biaya sanksi administrasi di bidang perpajakan sebesar 12.367.000. Nah, di sini untuk yang biaya bunga pinjaman keluarga Tuan Dewantoro ini sudah jelas tidak diakui secara fiskal karena ini bunga pinjaman atas keluarga Tuan Dewantoro atau digunakan untuk keperluan pribadi. Sehingga yang 21.560.000 ini tidak diakui secara fiskal. Maka dari itu bisa kita lihat di perhitungannya untuk yang bunga pinjaman di sini laporan keuangan komersialnya itu 21.560.000, LKF 0 karena tidak diakui, dan koreksi positif didapat sebesar 21.560. Begitupun yang sanksi administrasi di bidang perpajakan yang sebesar 12.367.000 ini juga tidak diakui dalam fiskal, sehingga LKK-nya sebesar 12.367.000, LKF-nya 0 karena tidak diakui. Maka didapat koreksi positif sebesar 12.367.000. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Di sini, dalam biaya umum termasuk angsuran PPh 25 tahun 2019 sebesar 30 juta dan 17 juta untuk karyawan sebagai tunjangan PPh 21. Nah, di sini untuk yang komersialnya sudah jelas ya. Komersialnya itu sebesar 47 juta. Nah, 47 juta itu didapat dari 30 juta ditambah 17 juta. Nah, lalu yang LKF-nya ini yang diakui dalam fiskal itu hanya yang 17 juta, yaitu yang untuk tunjangan PPh 21. Nah, kenapa yang diakui hanya biaya tunjangan PPh 21? Karena itu bukan merupakan biaya pajak penghasilan, di mana biaya pajak penghasilan ini itu tidak dapat diakui secara fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan. Oke, di sini didapat untuk perhitungannya LKK ya sebesar 47 juta, itu didapat dari 30 juta ditambah 17 juta, lalu LKF-nya yang hanya tunjangan PPh 21-nya yang sebesar 17 juta. Maka di sini bisa dilihat LKK-nya lebih besar daripada LKF-nya. Maka akan menghasilkan koreksi positif. Koreksi positifnya sebesar 47 juta dikurang 17 juta, yaitu didapat sebesar 30 juta. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 12. Di sini soal nomor 12 ada dalam biaya dan pengeluarannya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan bencana nasional kepada dana BCA sebesar 5 juta, sumbangan ke panti asuhan sebesar 1.500.000 dan biaya untuk pakaian seragam satpam sebesar 2 juta. Di sini ada 3 biaya ya, jadi kita perlu analisis satu-satu. Di sini untuk bencana nasional kepada dana BCA ini, dia akan diakui secara fiskal. Karena menurut UU KUP nomor 36 tahun 2008, pasal 6 ayat 1, sumbangan untuk bencana nasional ini bisa dikategorikan dalam biaya yang diakui secara fiskal. Sehingga untuk yang bencana nasional ini atau sumbangan bencana bisa kita tuliskan LKK-nya sebesar 5 juta dan LKF-nya sebesar 5 juta. Karena nilainya sama atau tidak ada selisihnya, maka akan menghasilkan tidak ada koreksi, yaitu jadi sama dengan 0. Nah, lalu di sini yang selanjutnya ini sumbangan ke panti asuhan.
Nah, kalau untuk panti asuhan ini, dia tidak diakui karena memang tidak memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga untuk yang sumbangan ke panti asuhan itu dalam fiskal tidak diakui. Sehingga LKK-nya sebesar 1.500.000 dan LKF-nya 0 karena tidak diakui. Didapatlah koreksi positif sebesar 1.500.000. Sedangkan untuk yang biaya untuk pakaian seragam satpam ini dia akan diakui secara fiskal karena untuk buat seragamnya ini kan termaksud untuk pembuatan seragam karyawan yang bekerja di perusahaan. Sehingga biaya ini itu ada kaitannya secara langsung dengan biaya operasional perusahaan. Sehingga untuk biaya pakaian seragam satpam LKK yang sebesar 2 juta karena diakui LKF-nya sebesar 2 juta. Nah, di sini karena nilai LKK dan LKF sama, maka koreksinya sama dengan 0. Kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 di sini berkaitan dengan penyusutan. Kita lihat di soal nomor 13 dulu ya. Nah, di sini mobil box yang dibeli sebagai kendaraan operasional pada bulan Januari 2011 dengan harga 140 juta. Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan adalah metode garis lurus. Masa manfaat dari mobil tersebut ialah 5 tahun dan kendaraan operasional termasuk harta kelompok 2. Nah, untuk perhitungan koreksi fiskal untuk metode penyusutan ini, di sini kalau dalam fiskal itu kita mengikuti ketentuan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Nah, di sini ada 2 tabel. Nah, tabel yang pertama ini dia itu berdasar pasal 11 Undang-Undang PPH. Nah, namun berdasarkan PMK nomor 11 garing PMK titik 010 garing 2020 penyusutan untuk aktiva tetap berubah menjadi seperti tabel di bawah ini. Nah, jadi yang sebelumnya kayak tabel di atas, karena adanya peraturan terbaru, jadi kita akan berdasarkan tabel yang kedua ini. Nah, lalu untuk menghitungnya, kita langsung masuk saja ke perhitungannya. Di sini nomor 13-nya, untuk LKK-nya sudah jelas ya, kita tinggal membagi nilai jual dengan masa manfaatnya, yaitu 5 tahun. Maka kita dapat 140 juta dibagi 5, akan didapat 28 juta untuk nilai di LKK-nya. Sedangkan kalau misalkan untuk di LKF-nya, itu seperti yang sudah saya katakan, itu kita akan kalikan dengan tarif-tarif tertentu berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, di sini 140 juta dikali 25%. Nah, kenapa 25%? Kita kembali lagi lihat soal. Karena di sini mobil box-nya termasuk harta kelompok 2. Nah, termasuk harta kelompok 2 dan dia ini merupakan non bangunan kan. Nah, di sini kelompok 2 dan dia tarif penyusutannya itu dengan metode garis lurus, maka tarifnya itu sebesar 25%. Berarti untuk di LKF-nya tinggal kita hitung, yaitu 140 juta dikali 25%, maka akan didapat 35 juta. Nah, di sini ada beda dari soal-soal sebelumnya. Di sini LKK-nya lebih kecil daripada LKF. Nah, seperti yang tadi sudah kayak tekankan di awal, kalau misalkan LKK, tadi kan kita mengerjakan LKK selalu lebih besar dari LKF, maka akan menghasilkan koreksi positif. Nah, kalau di sini LKK-nya lebih kecil daripada LKF, dia akan menghasilkan koreksi negatif. Nah, koreksi negatifnya sebesar selisih dari LKK dan LKF-nya. Jadi, di sini koreksi negatifnya sebesar 35 juta dikurangi 28 juta, sama dengan 7 juta rupiah. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Nah, di soal nomor 14, bangunan kantor sebagai tempat usaha selesai dibangun pada bulan Januari 2009 dengan biaya 888.900.000. Masa manfaat dari bangunan tersebut adalah 15 tahun. Bangunan tersebut digolongkan menjadi bangunan permanen. Nah, di sini sama dengan yang tadi kita sudah hitung di nomor sebelumnya. Di sini untuk yang komersilnya kita hanya akan bagi dengan masa manfaatnya. Jadi 888
900.000 dibagi dengan 15 tahun. Didapat untuk nilai di komersil yaitu sebesar 59.260. Sedangkan kalau untuk di fiskal, kita kalikan dengan tarif yang sesuai tabel sebelumnya. Karena di sini dia termasuk bangunan permanen dan metodenya itu garis lurus. Nah, oh ya di sini saya tekankan lagi, kalau misalkan bangunan untuk dalam fiskal itu hanya berlaku metode garis lurus saja. Maka dari itu bisa kita lihat di tabel sini untuk bangunan permanen yaitu sebesar tarifnya 10%. Maka dari itu kita tinggal kalikan saja dengan 10%, yaitu didapat 88.890.000. Nah, di sini sama seperti nomor 13. Nah, di sini LKK lebih kecil daripada LKF-nya atau LKF lebih besar daripada komersil, maka dia akan menghasilkan koreksi negatif. Nah, koreksi negatifnya itu sebesar 29.630.000 yang kita dapat dari selisih antara fiskal dan komersilnya. Oke, untuk perhitungannya sudah selesai, maka dari itu kita akan melihat ke tabel koreksi positif dan koreksi negatif. Dari perhitungan yang sudah dikerjakan dari poin 1 sampai 14, maka dapat kita buat tabelnya. Tetapi ada pengecualian untuk yang nomor 1. Nah, tadi yang nomor 1 itu kan yang PPh 22. Nah, ini. Nah, pengecualian nomor 1. Nah, dia itu kenapa tidak masuk ke dalam tabel koreksi fiskal? Karena PPh 22 ini akan dicatat dalam lampiran kedua pada SPT 1770 bagian A, di mana bagian tersebut adalah bagian untuk daftar pemungutan atau pemotongan PPh oleh pihak lain atau PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah, sehingga tidak masuk dalam tabel. Jadi yang kita masukkan ke dalam tabel hanya poin 2 sampai 14 yang seperti tertera di layar teman-teman ya semua. Nah, di sini untuk yang kasus atau untuk poin 2 di sini ada biaya HRD. Nah, biaya HRD LKK-nya itu sebesar 425.250.000. Nah, di sini LKF-nya sebesar 125.600.000. Nah, dia akan menghasilkan koreksi positif yaitu sebesar didapat dari selisihnya yaitu sebesar 299.650.000. Lalu yang ketiga ada premi asuransi. Nah, di sini premi asuransi pada LKK sebesar 68 juta, pada LKF sebesar 50 juta. Akan menghasilkan koreksi positif juga sebesar 18 juta. Lalu yang keempat ada biaya listrik dan telepon. LKK-nya sebesar 29.700.000 dan LKF-nya sebesar 24.300.000. Akan menghasilkan koreksi positif sebesar 5.400.000. Lalu yang kelima ada biaya iklan dan promosi. Yang di LKK-nya itu sebesar 63.540.000 dan LKF-nya sebesar 27.640.000. Lalu koreksi positif sebesar 35.900.000. Nah, lalu yang keenam, biaya perjalanan bisnis sebesar 110 juta dan LKF-nya itu sebesar 25 juta. Maka akan menghasilkan koreksi positif sebesar 85 juta. Nah, di sini sampai poin nomor 6 ini kenapa semuanya masuk koreksi positif? Karena kita bisa lihat ya, nilai-nilai di LKK-nya itu lebih besar dari LKF-nya. Kita lanjut lagi untuk yang nomor 7, sumbangan untuk promosi. Nah, di sini sumbangan untuk promosinya itu kan dia tidak diakui ya secara fiskal. Nah, di sini maka LKK-nya sebesar 15.430.000 akan menghasilkan koreksi positif sebesar 15.430.000 juga. Lalu yang ke-8 di sini ada biaya pemeliharaan atas tanah dan bangunan dan biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan. Nah, di sini keduanya tidak diakui secara fiskal ya. Tidak diakui secara fiskal karena tadi ini dua-duanya ini digunakan untuk keperluan pribadi
Tuan Dewantoro, sehingga dua-duanya ini akan menghasilkan koreksi positif, yaitu 29 juta dan 12.350. Lalu untuk yang nomor 9, di sini ada biaya royalti. Nah, biaya royalti untuk LKK-nya 134.980. Nah, tetapi yang ada daftar nominatifnya itu hanya 100 juta, sehingga yang diakui dalam fiskal hanyalah yang 100 juta. Sehingga di sini bisa kita dapat koreksi positif sebesar 34.980. Lalu untuk yang nomor 10, di sini ada bunga pinjaman dan biaya saksi administrasi. Nah, di yang nomor 10 ini juga dua-duanya tidak diakui oleh fiskal, karena ini berkaitan dengan keperluan pribadi. Jadi karena tidak diakui, maka dalam fiskalnya itu kita isi 0. Nah, dari sini akan menghasilkan koreksi positif yang masing-masingnya sebesar 21.560.000 dan 12.367.000. Lalu untuk nomor 11, di sini ada biaya pajak penghasilan. Nah, biaya pajak penghasilan yang diakui dalam fiskal hanya yang biaya tunjangan PPh 21, yaitu sebesar 17 juta. Nah, sedangkan di sini LKK-nya itu yang sebesar 30 juta yang dari biaya PPh 25 ditambah dengan tunjangan PPh 21, yaitu didapat sebesar 47 juta. Sehingga di sini akan dihasilkan koreksi positif sebesar 30 juta. Lalu untuk yang nomor 12, di sini ada sumbangan bencana kepada dana. Nah, tadi ini kan yang sumbangan bencana kepada dana ini merupakan sumbangan bencana nasional, sehingga diakui secara fiskal. Maka dari itu, karena diakui secara fiskal, LKK dan LKF-nya berjumlah sama-sama 5 juta, sehingga tidak ada koreksi positif maupun koreksi negatif. Lalu yang untuk sumbangan panti asuhan, tidak diakui secara fiskal, sehingga didapat koreksi positif sebesar 1.500.000. Lalu untuk yang biaya pakaian seragam satpam, di sini dia juga diakui oleh fiskal, sehingga dalam LKK dan LKF-nya sama-sama sejumlah 2 juta, sehingga tidak menghasilkan koreksi positif maupun negatif. Lalu untuk yang ke-13, di sini ada penyusutan atau amortisasi mobil box. Nah, di sini nilai dalam LKK-nya itu sebesar 28 juta dan nilai LKF-nya itu sebesar 35 juta. Di sini LKF lebih besar daripada LKK, maka akan menghasilkan koreksi negatif sebesar 7 juta. Begitupun yang nomor 14, di sini dia ada penyusutan atau amortisasi bangunan kantor. Nah, dalam LKK-nya itu sebesar 59.260.000 dan dalam fiskal itu sebesar 88.890.000. Nah, bisa dilihat di sini LKF-nya lebih besar daripada LKK-nya, sehingga menghasilkan koreksi negatif sebesar 29.630.000. Nah, perlu ditekankan sekali lagi ya, tabel ini diisi berdasarkan perhitungan-perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya tadi. Nah, di sini maka bisa kita total, untuk total biaya di LKK itu sebesar 1.064.937.000. Lalu untuk total koreksi positif itu sebesar 601.137.000. Nah, lalu untuk total koreksi negatif itu sebesar 36.630.000. Lalu untuk total biaya di LKK atau biaya berdasarkan fiskal itu sebesar 500.430.000. Nah, di sini bisa kita bandingkan ya, biaya antara komersil dan fiskal itu akan jauh berbeda. Di sini biaya yang dihasilkan berdasarkan koreksi fiskal akan menjadi lebih kecil dari laba yang dihitung secara komersial. Nah, di sini tujuan dari koreksi fiskal itu sendiri yaitu untuk mengurangi biaya agar laba bersih yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Kalau begitu, demikian video pembelajaran. Dengan begitu, demikian video pembahasan mengenai perhitungan koreksi fiskal. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat membantu pemahaman kalian mengenai perhitungan koreksi fiskal.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari awal sampai akhir video, saya mohon maaf. Dan nantikan video-video selanjutnya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu.